Tempesta perfetta Nesta, Nesta ancora Pirlo, Campanellino lavora la palla, mette in mezzo morbido a Pippo, Pippo cerca di arpionare, cerca di recuperare Pippo e poi la palla gol! Pippo, che gol! Pippo, alta tensione 2-1, grande gol di alta tensione, grande gol, Pippo mio, e vai vecchio Milan, vai, guardalo lì, alta tensione, positivo, come una pila. Grande lavoro, grande torsione Scopadea, ricordavo il scultore del V secolo, lo riguardiamo, Pippo che ferma il pallone, dato che lui non ha i piedi buoni lo ferma, poi in torsione. Inzaghi sama sekali tidak bisa bermain bola. Kalimat itu terlontar dari mulut seorang legenda sepak bola Johan Cruyff. Apakah kamu setuju dengan ucapan itu? Jika setuju, maka wajar. Sebab memang sulit untuk mencintai sosok Filippo Inzaghi jika dilihat dari skill olah bola yang dimiliki. Apalagi jika kamu adalah penggemar sepak bola yang mulai rutin menonton pertandingan di televisi sejak milenium baru. Perkembangan taktik dan strategi sepak bola memaksa Filippo Inzaghi memainkan peran semacam itu. Mencetak gol dari jarak dekat dan terkesan hanya menunggu bola kreasi para gelandang. Bahkan buah dari gol-gol yang dicetak Inzaghi kala berseragam Juventus dan AC Milan khususnya akan banyak sekali penggemar sepak bola yang setuju untuk mengatakan kalau nama Inzaghi cuma mengandalkan keberuntungan. Dia seperti menghilang sepanjang 90 menit pertandingan. Namun saat bola mengalir ke garis depan, tiba-tiba dia muncul dengan satu sontakan yang sukses menjebol gawang lawan. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh kiper legendaris bernama Oliver Kahn. Kahn mengaku bahwa dia telah menghadapi banyak penyerang hebat dan ganas seperti Ronaldo Nazario sampai Thierry Henry. Namun satu-satunya penyerang yang paling dia takuti adalah Filippo Inzaghi. Dia adalah pemain yang nyaris tak terlihat. Kau bahkan tidak yakin dia bermain, tapi di akhir pertandingan, papan skor akan menunjukkan 1-0 atau 2-0 untuk kemenangan Inzaghi. Ucap Kahn. Sementara itu, pelatih legendaris Sir Alex Ferguson sampai mengeluarkan kalimat yang sangat ikonik saat mengenang sosok Inzaghi. Fergie secara lantang dan sadar berkata bila Inzaghi adalah pemain yang terlahir offside. Persis seperti apa yang dirasakan Oliver Kahn, Fergie juga mendapati bahwa Inzaghi adalah penyerang yang tidak membutuhkan banyak gerakan untuk mencetak gol. Bajunya bahkan cenderung kering sepanjang pertandingan. Namun Fergie mengakui bila Inzaghi adalah pemain yang pandai mencari celah di garis pertahanan terakhir tim lawan. Inzaghi tidak membantu pertahanan, tidak bisa menjadi pemantul, dan tidak mampu bermain melebar. Akan tetapi, ia bisa mengejutkan lawan dengan tiba-tiba berada di kotak penalti, dengan bola sudah berada di kakinya dan tinggal berhadapan dengan kiper. Meski kebanyakan penggemar sepak bola hingga pemain menganggap bila Filippo Inzaghi merupakan sosok yang kerap diselimuti keberuntungan, nyatanya pria kelahiran Piacenza ini memang punya kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Dalam hal teknik, Inzaghi era Juventus dan AC Milan memang tidak segemilang itu. Namun sebelum ia berseragam dua raksasa Italia tersebut, Inzaghi adalah penyerang dengan kemampuan teknik yang sangat luar biasa. Inzaghi memulai karir sepak bolanya di Piacenza yang saat itu berkompetisi di Serie B. Namanya lantas mulai terlihat saat ia membela Parma di tahun 1995. Meski catatan golnya cenderung berkurang saat dia membela Parma, hal itu tidak mengurungkan niat Atalanta untuk memboyong penyerang muda Italia tersebut. Sepanjang musim 1996-1997, musim pertamanya dan satu-satunya bersama klub tersebut bisa dibilang sangat spektakuler. 24 gol serta penghargaan Capo Cannoniere dan pemain muda terbaik Serie A masuk ke dalam genggaman. Ia bahkan menjabat sebagai kapten tim di pertandingan terakhir musim itu, sebelum tentu saja klub-klub besar datang mengetuk pintu. Filippo Inzaghi era Atalanta adalah sosok yang sangat berbeda. Dari 24 gol yang dicetak saat itu, Inzaghi melakukannya dengan cara yang variatif. Ketika gol jarak dekat, hasil bola muntah, serta menyambut umpan silang lebih sering diciptakan Inzaghi saat bermain untuk Juventus dan AC Milan, maka
Atalanta memberi pengalaman yang luar biasa berbeda bagi para penggemar akan sosok Filippo Inzaghi. Pippo, panggilan akrabnya, mampu mencetak gol nyaris dengan segala cara. Meski gol-gol dari jarak dekat masih mendominasi, namun Pippo juga kerap mencetak gol melalui tendangan jarak jauh. Tendangan first time, bahkan ia pernah membobol gawang lawan lewat eksekusi tendangan bebas. Pippo juga mampu mengawali golnya lewat akselerasi dan dribble yang cukup sulit dilakukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Filippo Inzaghi adalah penyerang yang sejatinya punya teknik tinggi. Pippo yang saat itu baru berusia 23 tahun dapat melakukan akselerasi dari pinggir lapangan lawan, lalu membawa bola ke tengah dan melepas tendangan keras tanpa kesulitan. Padahal Pippo yang kita tahu tidak dikenal dengan tendangan kerasnya. Diketahui bahwa saat bermain untuk Atalanta, yang notabene adalah tim papan tengah, Emiliano Mondonico, yang kala itu menjadi pelatih kesebelasan berjuluk La Dea ini, memberi kebebasan pada Pippo untuk menjadi tumpuan utama serangan. Ketika timnya melakukan serangan, Pippo kerap menjadi bagian di dalamnya, tidak sekedar menunggu di kotak penalti lawan. Dengan demikian, terbukalah ruang untuk melakukan akselerasi dan memperlihatkan skill. Bersama Gianluigi Lentini dan Domenico Morfeo yang menjadi rekannya saat itu, Pippo betul-betul menjadi seorang pemain yang berbeda. Maka dari itu, bukan sebuah kebetulan saat kemudian tim sekelas Juventus sampai memboyongnya ke Turin. Dari tim tersebut, Filippo Inzaghi mulai dikenal sebagai penyerang yang tinggal menunggu bola untuk mencetak gol. Bermain untuk Juventus membuat nama Filippo Inzaghi makin mendunia. Betapa tidak, tim tersebut adalah raksasa yang disegani hingga ke pelosok Eropa. Saat bermain untuk Juventus, Filippo Inzaghi bekerja sama dengan Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Angelo Di Livio, hingga Vladimir Jugovic. Sebagaimana diketahui, nama-nama itu boleh dikatakan sebagai jaminan mutu terciptanya kreativitas. Maka, Pippo tidak lagi dituntut sebagai kreator, ia kini tinggal menyelesaikan kreasi yang telah disusun oleh para jenius tersebut. Filippo Inzaghi beradaptasi dan mempelajari cara untuk tetap eksis, meski porsi memegang bola yang diberikan tergolong lebih sedikit. Namun justru dari situasi itulah, Pippo jadi sosok yang sangat berbahaya, meski hanya sebentar saja memegang bola. Filippo Inzaghi akan terus berlari-lari kecil, mencari posisi yang pas, menunggu lawan lengah, baru kemudian mencetak gol. Akan tetapi, meski Pippo tergolong masuk ke dalam skema Juventus, waktunya di tim tersebut tidak bertahan lama. Ada kabar yang menyebut bila dia tidak cocok dengan Alessandro Del Piero. Namun alasan yang beredar atas kepergian Pippo dari Juve adalah karena si nyonya tua kedatangan David Trezeguet yang lebih muda dan meyakinkan. Selama membela Juventus, Filippo Inzaghi berhasil mencetak 89 gol dari 165 pertandingan dan sukses mengangkat trofi Serie A, Piala Intertoto, dan Piala Super Italia. Saat penyerang seperti Inzaghi tak lagi mendapat tempat di Juventus, AC Milan secara cerdas melihat keistimewaannya. Meski harus membayar 35 juta euro plus Christian Zenoni dan Pippo telah berusia 28 tahun, Milan melalui pelatih Carlo Ancelotti yang baru bergabung tetap percaya bahwa Pippo adalah tandem yang pas bagi Andriy Shevchenko. Bersama tim merah hitam, Filippo Inzaghi berhasil meraih semua gelar yang tersedia. Melalui keunikan yang dimiliki, Pippo adalah anti teori dari para penyerang tajam AC Milan. Mulai dari George Weah, Andriy Shevchenko hingga si bebek Alessandro Pato, semua menggunakan kecepatan lari untuk menembus barikade lini belakang lawan. Akan tetapi, tak ada satupun di antara mereka yang mampu menandingi jurus jitu Inzaghi. Meski beberapa kali mengalami cedera parah, Pippo tetap menjadi idola. Terutama saat dia mencetak gol-gol unik untuk memberi kemenangan buat AC Milan. Golnya yang dicetak melawan Gianluigi Buffon, Oliver Kahn, sampai Pepe Reina menjadi bukti bahwa Filippo Inzaghi merupakan pencetak gol sejati. Namun sekali lagi, jangan pernah menganggap bahwa gol yang diciptakan selama ini adalah buah dari keberuntungan belaka. Sebab Pippo sudah mempelajari lawan sejak jauh-jauh hari untuk dapat mencari momen pada pertandingan yang akan dilakoni.
Setidaknya itulah yang dikatakan oleh rekan setimnya di AC Milan, Gennaro Gattuso. Inzaghi biasa menonton pertandingan lawan dan mempelajarinya berhari-hari. Dia tahu segalanya tentang mereka. Dia terobsesi. Banyak yang berpikir Pippo hanya beruntung, tapi keberuntungan tidak berperan, semuanya berkat kemampuan dan persiapan. Bermain selama 11 musim di AC Milan, Pippo berhasil mencetak 126 gol dan merebut banyak trofi bergengsi hingga pensiun di usia 39 tahun. Hebatnya, hingga menjelang pensiun pun peran Pippo tidaklah kecil dengan rasio gol yang masih terpelihara tinggi. Musim yang membuatnya diakui sebagai penyerang dengan skill unik tingkat tinggi adalah pada 2006-2007. Di usianya yang telah menginjak 34 tahun saat itu, Pippo berhasil menjadi pahlawan Milan dengan mencetak 2 gol ke gawang Liverpool, sekaligus mengubur dalam-dalam kenangan pahit di Istanbul pada 2 tahun sebelumnya. Saat itu, Filippo Inzaghi berhasil mencetak gol yang sangat unik dan sukses memastikan gelar juara buat tim merah hitam asuhan Carlo Ancelotti. Meski laju larinya saat melakukan selebrasi tampak lebih cepat dari saat ia menggiring bola, Pippo tetaplah Pippo. Mencetak gol adalah tujuan utama dan dia berhasil melakukannya. Di masa sekarang, para penjaga gawang tidak perlu merasakan ketakutan Oliver Kahn, sebab Filippo Inzaghi sudah pensiun sejak tahun 2012. Mereka juga tidak perlu khawatir bila suatu saat akan berhadapan dengan penyerang seperti Inzaghi. Sebab sebagaimana yang diketahui, Fox in the box seperti Inzaghi sudah punah. Perkembangan taktik tidak memberi tempat kepada penyerang sepertinya.